Serpihan ledakan bom itu ternyata telah melukai perut Saisri. Anehnya, Saisri memilih merahasiakan rasa sakit yang ia derita. Ia menahannya dalam diam. Namun sebelum pulang, ia sempat ingin berbicara dengan Sanjay. Sayangnya, Sanjay tak peka. Ia berkata mereka bisa berbicara setelah sampai rumah. Padahal Saisri hanya ingin menyampaikan satu kabar bahagia tentang calon bayi kecil yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Sanjay tiba di rumah bersama Ramesh dan beberapa orang lainnya. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari Amar. Amar memberitahu bahwa Saisri sempat dibawa ke rumah sakit karena terkena serpihan bom. Namun Sanjay diminta untuk tidak khawatir karena luka Saisri disebut tidak serius. Padahal kenyataannya, luka yang dialami Saisri sangat parah. Atas permintaan Saisri sendiri, Amar merahasiakan kondisi sebenarnya. Saisri ingin Sanjay tetap fokus mengurus kasus Ramesh yang akan memberikan kesaksian penting di pengadilan. Ia tak ingin menjadi beban, bahkan di saat nyawanya sendiri terancam. Pengorbanan Saisri tidak sia-sia. Sanjay berhasil mempersiapkan kesaksian Ramesh dengan sangat baik. Amar juga menyampaikan bahwa Saisri akan pulang ke rumah 2 hari lagi pada hari Senin. Ketika hari Senin tiba, Sanjay mendampingi Ramesh memberikan kesaksian di hadapan hakim. Pada waktu yang sama, kondisi Saisri justru berada di titik paling kritis. Setelah Ramesh selesai bersaksi, tiba-tiba ribuan penduduk berlarian mendatangi gedung pengadilan. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Sanjay kebingungan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Hingga kabar itu akhirnya sampai ke telinganya. Dan ternyata Saisri telah menghembuskan napas terakhirnya. Dalam sekejap, dunia Sanjay terasa runtuh. Ia bergegas menuju rumah sakit dengan langkah yang terasa kosong. Ia tak percaya ketika melihat istrinya yang sudah terbaring kaku tak bernyawa. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Sanjay tak pernah menyangka istrinya akan pergi secepat ini. Pelayan setia di istana kemudian memberitahunya bahwa Saisri telah mengirim banyak pesan melalui WhatsApp. Sanjay baru membuka pesan-pesan itu sekarang. Selama ini ia memang jarang membuka aplikasi tersebut. Foto terakhir yang dikirim Saisri adalah hasil tes pack 2 garis. Saat itu juga, air mata Sanjay tumpah tak terbendung lagi. Setelah mengetahui kalau ternyata istrinya meninggal dalam keadaan hamil, penyesalan paling dalam menghantam jiwanya. Penyesalan selalu datang terakhir. Pada saat ritual terakhir, Sanjay terdiam ketika pendeta menanyakan zodiak Saisri. Ia tak mampu menjawab. Seketika itu, Sanjay merasa menjadi suami paling gagal di dunia. Jangankan zodiak, makanan kesukaan istrinya saja ia tak tahu. Seandainya ia tahu umur Saisri tak akan panjang, seluruh waktu dan perhatiannya pasti akan ia habiskan hanya untuk istrinya. Kini, istana megah yang ia tinggali hanya menyisakan sejuta kenangan tentang Saisri, kenangan yang satu persatu menyesakan dadanya. Ia tak lagi bisa melihat senyum istrinya. Senyum yang tak sempat ia bahagiakan. Dada Sanjay terasa pedih dan perih. Ia teringat sepenggal lirik lagu. Kalau sudah tiada, barulah terasa. Namun masih ada satu hal lagi yang membuat hatinya semakin hancur. Saisri ternyata telah mendaftarkan organ tubuhnya